Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan PPh Pasal 21 bersifat final. PPh Pasal 21 bersifat final ini kita tetap mengacu pada PMK 168 tahun 2023 khususnya di Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 dan PP Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010. Nah, filosofi utamanya PPh Pasal 21 bersifat final. Final itu artinya adalah selesai saat dipotong. Pasal yang diterima dipotong PPh Pasal 21 final udah selesai. Tidak perlu diperhitungkan seperti di apa namanya PPh Pasal 21 masa Desember. Ya, tidak perlu diulang lagi ya di akhir tahun. Tidak perlu dihitung lagi pada saat pelaporan SPT tahunan. Jadi kewajibannya selesai, lunas ya. Nah, dalam PMK 168 tahun 2023, PMK 21 finalnya adalah pemotongan pajak atas penghasilan tertentu ya. Jadi memang diatur penghasilan tertentu yang pajaknya dianggap selesai atau lunas saat pemotongan dilakukan. Jadi tidak menjadi kredit pajak, tidak dihitung lagi setelah akhir tahun. Terus kemudian tidak perlu digabung lagi dengan penghasilan rutin lainnya. Jadi tidak perlu digabung dengan PP Pasal 21 sebagai tetap ya, tidak perlu digabungkan dengan PP Pasal 21 TER ya, tidak perlu digabungkan dengan PP 21 tarif pasal 17 ya. Sehingga dan tidak perlu dihitung ulang pajaknya pada SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan, yaitu lapor pajak tahunan tidak perlu diperhitungkan ulang ya. Nah, menarik garis batasnya, bedanya final atau tidak final ya. Jadi yang final ini potong sekali langsung lunas ya, status pembayarannya potong sekali langsung lunas. Kemudian yang tidak final adalah dapat dikreditkan atau dikurangkan di akhir tahun ya. Ini yang tidak final ini kayak semacam PPh 21 pegawai tetap. Nah, itu tidak final. Nah, jadi kan Januari, Februari, Maret sampai dengan November ya, terus kemudian Desember dihitung ulang jadi kredit pajak, kemudian nanti pada saat SPT tahunan nanti dihitung ulang ya. Itu namanya kredit pajak ya. Itu yang tidak final. Jadi dihitung-hitung ulang, dihitung terus ya, digabung-gabung jadi satu. Nah, kalau final udah enggak. Jadi potong sekali langsung selesai ya. Terus kemudian perhitungan SPT tahunan tidak dihitung ulang. Untuk yang final, yang tidak final dihitung ulang dan digabung dengan pasal yang digabung jadi satu sehingga nanti lapisan tarif pasal 17-nya bisa meningkat ya, misalkan dari 5%, 15%, 25%, 30% sampai dengan 35%. Terus kemudian objek pengenaannya. Untuk yang final berlaku hanya untuk objek sangat spesifik atau insidental. Jadi yang diatur khusus tertentu ya. Yang tidak final itu berlaku untuk gaji rutin, penghasilan rutin dan mayoritas penghasilan ya. Terus kemudian tiga pilar utama objek PPh final. Jadi PPh pasal 21 final itu ada tiga, yaitu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus kepada pegawai, kemudian kedua manfaat pensiun THT, JHT, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus ya. Kemudian honorarium yang berasal dari APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara, atau APBD, anggaran penerimaan belanja dan belanja daerah ya. Khusus ya, ini khusus untuk PNS, anggota TNI Polri, dan pejabat negara. Nah, untuk yang pesangon dan pensiun. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Oh, ternyata cara perhitungannya berbeda dengan yang lain, yaitu 0 sampai 50 juta itu 0%, 50, lebih dari 50 juta sampai dengan 1 juta itu 5%, lebih dari 1 juta sampai dengan 500 juta itu 15%, lebih dari 500 juta itu 25% ya. Nah, kalau misalkan 0 sampai 50 juta 0% ya berarti tidak ada pajaknya karena 0% ya. Nah, 50 juta kali 0% berarti kan 0 ya. Baru kemudian lebih dari 50 juta itu baru dikenakan tarif 5% ya, seperti ini. Terus kemudian misalkan studi kasus satu perhitungan uang pesangon ya. Skenarionya adalah seorang karyawan yang terdampak efisiensi perusahaan menerima pembayaran uang pesangon sekaligus. Total penghasilan bruto ini yang dihitung adalah brutonya, yang brutonya ya, dasar pengajuan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak untuk pesangon adalah bruto 120 juta. Dengan total 120 juta, bagaimana uang ini dipecah melewati tangga pajak progresif? Yang ini maksudnya ya, tangga pajak progresifnya. Terus kemudian berapa PPh pasal 21 final yang benar-benar dipotong. Nah, berarti kita hitung misalkan dari lapisan bebas pajaknya, lapisan 1, 0 sampai 50 juta, berarti 0%, kemudian pajak dipotong adalah 0. Kemudian tarif lapisan kedua ini kan karena 120 juta, ini berarti di sini kan mengisinya ini ya, 50 sampai 100, berarti 50 sampai 100 berarti 50 jutanya ya, 50 jutanya dikenakan 5% ya.
5%. Sehingga di sini lapisan tarif 1 itu 50 juta sudah dipakai di sini. Kemudian sisa 70 juta ya, sisa 70 juta. 70 juta kemudian ternyata kita gunakan penuh ya, di lapisan kedua diisi penuh ya, 50 juta sampai 100 juta itu kuotanya adalah 50 juta. Berarti 50 juta kali 5% itu adalah 2,5 juta ya. Kemudian sisa 20 juta. Sisa 20 juta ini berarti masuk lapisan tarif ketiga, yaitu adalah 15%. 15% kali 20 juta, yaitu 3 juta. Sehingga 0 tambah 2,5 tambah 3 juta sama dengan 5,5 juta. Ini adalah PP pasal 21 final atas karyawan yang terdampak efisiensi yang menerima pembayaran uang pesangon sekaligus. Terus kemudian mekanisme tarif honorarium APBN atau APBD. Khusus TNI, khusus PNS, TNI Polri, menurut PP 80, Peraturan Pemerintah 80 tahun 2010, tarif final ini dihitung langsung dari total penghasilan bruto ya, honorarium ekstra di luar gaji pokok ya. Ini dilihat dari golongannya. Jadi PNS itu ada golongan 1, ada golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kalau TNI Polri itu ada Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, Perwira Tinggi ya. Jadi untuk golongan 1 dan 2 serta Tamtama atau Bintara itu tarifnya 0%. Jadi bukan dilihat dari berapa besar penghasilannya, tapi dilihat dari pangkatnya, jabatannya ya, golongannya lebih tepatnya. Golongannya golongan 1 dan 2 itu biasanya kalau PNS itu masih dalam tahap pelaksana biasanya. Golongan 1 dan 2 itu biasanya masih pelaksana. Itu tarifnya adalah 0% ya. Jadi berapapun honor yang diberikan kepada golongan PNS golongan 1 dan 2 serta Tamtama atau Bintara itu tarifnya adalah 0%. Kemudian kalau misalkan PNS-nya golongan 3 atau perwira pertama ya, perwira pertama untuk TNI Polri-nya, perwira pertama, berarti tarifnya adalah 5%, berapapun itu nilainya. Kemudian PNS golongan 4 atau perwira atau tinggi ya, itu tarifnya adalah 15%. Ya, tarifnya adalah 15%. Nah, ini terus kemudian studi kasus ya. Studi kasus untuk proyek sistem informasi. Sebuah instansi pemerintah membagikan honorarium proyek kepada tim pelaksana. Pajak dipotong langsung oleh bendahara. Nah, ceritanya Pak Ahmad ini ketua tim ya. PNS golongan 4. PNS golongan 4 tadi kan ada 15%. Honorarium brutonya adalah 5 juta. Kemudian Ibu Budi, sekretaris golongan 3C, PNS golongan 3C, honorarium brutonya adalah 3 juta. Kemudian Mas Cipto, anggota, ini PNS golongan 2D, honorar brutonya adalah 1,5 juta. Ya, gimana cara menghitungnya? Berarti berarti karena Pak Ahmad golongan 4, berarti langsung dengan tarif 15%, 15% kali 5 juta, yaitu 7,5 juta. Sehingga terima bersih oleh Pak Ahmad itu adalah 4.250.000 yang diperoleh dari 5 juta kurangi 750.000. Kemudian Ibu Budi golongan 3, PNS golongan 3, tarif berlakunya adalah 5% karena dia golongan 3. Sehingga 5% kali 3 juta yaitu 150.000, sehingga yang diterima bersih oleh Ibu Budi adalah 2.850.000 yang diperoleh dari 3 juta kurangi 150.000. Kemudian Mas Cipto adalah golongan 2. Golongan 2 PNS golongan 2 sehingga tarifnya adalah 0%, sehingga potongannya adalah 0 karena 0% kali 1,5 juta sehingga diterima bersih utuh ya 1,5 juta untuk Mas Cipto. Nah, ketentuan kritis dan pengecualian. Nah, perbedaan gaji dan honor ya. Gaji bulanan dan tunjangan PNS di daftar gaji Indo tidak dikenai PPh 21 final ya. Jadi gaji rutin menggunakan skema TER untuk yang Januari yang sampai dengan November, baru yang Desember menggunakan skema tarif pasal 17 ya. Terus kemudian status non PNS, jika ada anggota tim proyek dari luar, misalkan bukan PNS ya, bukan TNI Polri, honorarium mereka itu dipotong PPh 21 tidak final. Jadi hanya yang PNS TNI Polri aja yang akan PPh 21 final. Selain itu berarti menggunakan skema biasa yaitu tarif pasal 17. Ya, masuk kategori bukan pegawai ya, masuk kategori bukan pegawai itu tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto ya. Kemudian kewajiban pelaporan, meski pajak sudah lunas dan tidak hitung ulang, penghasilan ini penghasilan pasal 21 final tetap wajib dilaporkan pada SPT tahunan di kolom khusus penghasilan yang dikenakan PPh final pada SPT tahunan. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita bisa rangkumkan adalah PPh 21 final definisinya adalah definisi dan objeknya adalah sifatnya ini selesai yaitu lunas di awal pemotongan, udah nggak perlu dihitung ulang di akhir tahun. Setelah akhir tahun pada saat lapor SPT tahunan tidak perlu dihitung ulang. Terus kemudian
Objek utamanya adalah untuk pesangon, manfaat pensiun, honorarium APBN atau APBD PNS. Nah, ini nggak pas nih ya, ini apa nih? Tarif apa nih? Nah, ini ya tarifnya ya. Ini objek utamanya adalah pesangon, manfaat pensiun, honorarium APBN, APBD. Ya, honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD ya. Biasanya PNS, TNI, Polri. Kemudian tarif uang pesangon dan pensiun untuk pesangon itu 0 sampai 50 juta itu tarifnya 0%, 50 lebih dari 50 sampai dengan 1 juta itu 5%, lebih dari 1 juta sampai dengan 500 juta itu 15%, lebih dari 500 juta itu 25%. Untuk pensiun itu ada dua tarif lapisan aja. Yang pertama adalah kurang dari sama dengan 50 juta itu 0%, kemudian lebih dari 50 juta itu langsung 5%. Jadi tidak ada tarif yang lain selain 0 sama 5%. Kemudian tarif honorer PNS TNI Polri, golongan 1 dan 2 itu 0%, golongan 3 itu 5%, golongan 4 itu 15%. Ya. Terus kemudian ingat ya, 50 juta pertama untuk pesangon dan pensiun itu selalu 6% itu bebas pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.